Lalu pada pertemuan ke-10 yaitu tentang menganalisis budaya organisasi, menjelaskan dengan teori taksonomi Bloom Anderson. Yang pertama ada mengingat, pada materi ini ada elemen budaya, tujuan budaya organisasi, jenis budaya, dampak budaya, dan langkah-langkah analisis budaya organisasi. Yang kedua ada memahami bahwa budaya organisasi berperan penting dalam mengarahkan sikap, cara berpikir, dan perilaku karyawan. Budaya membantu anggota organisasi mengetahui apa yang dianggap benar atau salah, pantas atau tidak pantas dalam menjalankan aktivitas kerja sehari-hari. Yang ketiga adalah menerapkan. Contoh menganalisis budaya organisasi, sebuah perusahaan memiliki kebiasaan rapat rutin setiap pagi, pimpinan terbuka menerima ide karyawan, dan hasil kerja lebih dihargai daripada senioritas. Analisis budayanya yaitu yang pertama nilai utama, keterbukaan dan kinerja. Yang kedua norma, komunikasi dua arah dan kerja tim. Tiga kebiasaan, yaitu rapat rutin dan diskusi ide. Yang keempat simbol, pimpinan mudah diakses dan tidak berjarak. Dan dari contoh tersebut bahwa organisasi memiliki budaya partisipasif dan berorientasi pada kinerja. Yang keempat adalah menganalisis. Berdasarkan contoh tersebut dapat dipahami bahwa budaya organisasi terbentuk dari praktik kerja sehari-hari yang cara konsisten dijalankan. Kebiasaan rapat rutin dan keterbukaan pimpinan terhadap ide karyawan menunjukkan adanya iklim partisipatif di mana setiap anggota organisasi diberi ruang untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi dua arah yang sehat dan memperkuat kerjasama tim. Dan menurut teori para ahlinya, yaitu menurut Edgar H. Sein, budaya organisasi terdiri dari tingkat utama. Yang pertama ada artefak, hal yang tampak seperti cara berpakaian, tata ruang kantor, dan kebiasaan kerja. Yang kedua, nilai yang dianut atau exposed value, prinsip dan standar yang dijunjung organisasi seperti kerjasama dan disiplin. Yang ketiga asumsi dasar seperti keyakinan tidak tertulis yang sudah dianggap benar dan sulit diubah. Lalu yang kelima adalah mengevaluasi, di mana adanya kekuatan atau kelebihannya. Yang pertama mendorong partisipasi aktif karyawan dalam menyampaikan ide dan pendapat. Kedua komunikasi dua arah yang meningkatkan kerjasama tim dan keterbukaan informasi. Lalu selanjutnya kelemahannya yaitu proses pengambilan keputusan bisa lebih lama karena masukan. Yang kedua karyawan yang pasif bisa kurang berkontribusi meskipun diberi kesempatan. Lalu peluangnya, budaya ini mendukung inovasi dan perbaikan kelanjutan. Lalu meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Lalu ancamannya yaitu resiko konflik pendapat jika dikelola tidak dengan baik. Lalu fokus berlebihan pada hasil dapat mengabaikan proses dan kesejahteraan karyawan. Lalu yang keenam adalah menciptakan solusi inovatif yang baru yaitu budaya aktif. Yang pertama buka ruang ide. Itu organisasi menyediakan forum rutin, rapat diskusi, platform digital agar karyawan aktif menyampaikan gagasan. Yang kedua dasar nilai bersama, menetapkan nilai inti seperti keterbukaan, kerja tim, dan orientasi hasil sebagai pedoman perilaku kerja. Yang ketiga yang dihargai adalah kinerja, sistem penilaian dan penghargaan berbasis hasil kerja dan kontribusi nyata bukan senioritas. Lalu yang keempat aktifkan peran pimpinan, yaitu pimpinan berperan sebagai fasilitator atau fasilitator bukan pengendali penuh sehingga budaya partisipatif berjalan nyata. Yang kelima, tinjau dan perbaiki. Budaya dievaluasi secara berkala untuk memastikan tetap relevan dan mendukung tujuan organisasi. Yang keenam, fokus berkelanjutan, di mana budaya dijadikan strategi jangka panjang bukan sekadar kebiasaan sementara. Nilai inovatifnya menggabungkan partisipasi dan kinerja secara seimbang. Lalu mudah diterapkan dalam studi kasus dan organisasi nyata. Yang terakhir sesuai dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu menciptakan. Sekian untuk pertemuan ke-10 tersebut saya sampaikan. Terima kasih.